Tiang selalu ingat dan bangga dengan satu tokoh yang tidak Sayyidina Abu Bakar, tidak Sayyidina Umar, tidak Sayyidina Utsman maupun Ali, tapi anak muda. Ketika masuk Islam, dia berusia 17 tahun. Dipercaya dan diberikan mandat oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjadi utusan ke Yaman pada usia 23 tahun. Dipercaya untuk membawa nama Islam, membawa agama, membawa nama konstitusi negara ke tempat jauh, tempat baru. Seorang pemuda yang pemberani. Kalau usia 17 tahun, anak-anak. Kalau usia tiang pelunggu makin 13 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun masih memes. Tahu nara memes ibu-ibu? Lin mantau ose irusen. Tapi pemuda ini dengan penuh keyakinan, setelah banyak pertimbangan, dengan penuh keyakinan bahwa Islam inilah agama yang paling benar, agama yang satu-satunya benar, maka saya tidak akan terbendungi untuk masuk Islam. Umur 17 tahun Bapak Ibu. Memang ada selain tokoh kita ini yang muda-muda, Abdullah bin Umar, ada Usamah bin Zaid, tapi yang satu ini luar biasa. Tiang kangen beliau, sayang sekali, dan tiang mengajak semua kita itu sayang beliau. Beliau adalah Muaz bin Jabal. Siapa? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal adalah kalau kita bicara maqasid syariah, kita bicara usul fiqh, kita bicara moderasi beragama, kita bicara globalisasi, Muaz bin Jabal adalah tokohnya. Muaz, sini kata Rasulullah SAW. Saya akan perintahkan kamu untuk menjadi hakim, untuk menjadi amir, untuk menjadi gubernur di Yaman. Tapi sebelumnya, ceritakan, dites. Bima tahkumu ya Muaz? Anda akan menjalankan tugasnya dengan pondasi dasar apa? Qala ahkumu bi kitabillah. Saya tidak akan pernah menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an paling utama. Bagus kata Nabi. Lalu fa illam tajid, lamun dara, lamun didait ili Al-Qur'an. Kalau tidak ada dijelaskan, ditetapkan dalam Al-Quran, sementara Anda butuh menetapkan satu kebijakan. Qala fa bisunnati Rasulillah. Setelah Al-Quran, saya tidak akan berpaling dari sunnah, dari hadis. Jadi dari dua poin ini kita ambil kesimpulan bahwa anak muda yang umur 23 tahun ini diuji loyalitasnya, diuji kedalaman cara berfikirnya.
Kanak umur 23 tahun kurang lebih mutaharijin sekarang niki lah. Mutaharijin maupun mutaharijat. Mana calon mutaharijat? Anak-anakku yang tingkat 3 angkat tangan. Mutaharijat saja. Mutahari enggak usah angkat tangan. Mana? 1 orang. Mana lagi? Jangan takut anakku. Angkat tangan dengan bangga. Mana calon-calon mutaharijat ini? Yang tingkat 3. Angkat tangan anakku. Supaya dilihat oleh teman-temannya yang tingkat 4 itu maksud saya. Mengar-mengar entan kanak-kanak. Tingkat 4 ya. Begitu kuat pendirian Muaz bin Jabal, umur 23 tahun. Saya tidak akan pernah berpaling dari Al-Quran dan hadis. Bagaimanapun saya dirayu oleh orang-orang di sana itu, bagaimanapun saya disogok oleh orang-orang di sana itu, saya akan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Itu satu pelajaran bagi kita semua. Bahwa tegaknya hati, tegaknya pendirian itu penting. Coba jawaban Sayyidina Muaz beda. Tidak seperti yang tadi. Mungkin ceritanya beda lagi. Beda. Pantas Sayyidina Muaz ini di salah satu peristiwa yang lain, berkat loyalitasnya, berkat pendiriannya, dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Muaz, tilai mana? Tilai mari. Ya Muaz, inni uhibbuk. Nyanter entek kangen. Sangat saya cinta sama kamu wahai Muaz. Jadi sayang, kangen baginda Rasulullah SAW tidak datang dari nol, tidak datang dari kosong. Oh berarti ada alasannya baginda Rasulullah SAW untuk mencatat rasa sayangnya kepada seorang. Kenapa tidak kepada sahabat yang lain? Kenapa justru Muaz, anak muda, anak kecil ini? Ya Muaz, inni uhibbuk. Cerita tentang Muaz dan kekasihnya baginda Rasulullah SAW banyak sekali. Tiangku ditakdirkan oleh Allah SWT rasa sayang, kangen, cinta kepada Muaz ini berlebihan. Dalam sebuah peristiwa Muaz bin itu ngone tidak ngandang kele one. Ada apa unin bater-bater tuh? Jadilah Muaz Nahdlatul Watan yang sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak pernah berubah, yang sekali Quran dan hadis tidak bisa berubah. Kenapa kita kalah dengan sekali di udara tetap di udara? Seharusnya kita sekali di NW selamanya tidak akan berubah pendapat dan pemikiran saya.